Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh diberikan lagi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat Tuhan supaya kami boleh mengerti, memahami, dan terlebih lagi kami melakukannya. Inilah doa kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 25 sampai 36. Sekali lagi, Yohanes 7 ayat 25 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertentangan Asal Yesus. Ayat 25, beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Maka mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Sini kita melihat bagaimana pertentangan tentang siapakah Yesus atau dari manakah Yesus berada. Ini terus terjadi pada konteks yang kita baca tadi di sini. Orang-orang di Yerusalem yang menolak Dia mengatakan bahwa Dia tidak mungkin Mesias yang sejati. Mereka menganggap bahwa Kristus atau Yesus itu bukanlah Mesias, Bapak Ibu. Setelah mereka mengeluarkan berbagai alasan di ayat yang ke-27, di situ mereka memberikan alasan tentang asal-usul Yesus. Karena menurut tradisi Yahudi, asal-usul Sang Mesias itu tidak diketahui. Tidak ada yang tahu dari mana Sang Mesias berasal. Dan pertentangan asal-usul Mesias ini sudah terjadi sejak lama. Dan ini sudah menjadi perdebatan sejak lama, Bapak Ibu. Yang dimaksudkan di sini bukanlah tempat kelahiran Sang Mesias. Karena dari kitab Mika sudah diketahui bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, di mana tempat Daud berasal. Kita bisa bandingkan di Mika 5 ayat yang pertama. Nah, tradisi Yahudi memperdebatkan dari mana Sang Mesias datang sebelum Dia dinyatakan bagi Israel. Jadi dari mana sebelum Dia dinyatakan bagi Israel, dari mana Sang Mesias itu berasal? Itu yang akan kita bahas hari ini. Tetapi untuk menjawab perdebatan ini, Yohanes mencatat ajaran Yesus di bait suci.
Di situ Yesus berkata bahwa orang banyak tidak tahu dari mana dia berasal. Tetapi yang Yesus tekankan bukanlah tempat dia berasal, melainkan dari siapa dia berasal. Seperti yang dikatakan dalam ayat 33 dan juga ayatnya yang 34, situ saya bacakan ya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ini menandakan bahwa Yesus berasal dari Sang Bapa, Bapak Ibu. Kemudian di ayat 28-29, waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa sungguh keras hati orang-orang yang menolak Yesus Kristus pada waktu itu. Tidakkah mereka tahu betapa besar kasih-Nya bagi bangsa Israel? Tidakkah mereka tahu bagaimana kerelaan Dia untuk berkorban bagi umatnya? Tetapi mereka mengeraskan hati mereka, dan karena itu mereka pastinya akan binasa, setiap orang yang mau mengeraskan hatinya terhadap Allah. Demikianlah hati orang-orang yang berdosa itu, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, mungkin terkadang kita juga sama halnya dengan mereka, suka mengeraskan hati akan firman Tuhan, akan hal-hal kerohanian yang membawa kita ke jalur kepada kehendak Allah. Terkadang kita mungkin merasakan atau melakukan hal yang sama seperti orang-orang pada waktu itu, Bapak Ibu. Tetapi di sini kita mau melihat, Bapak Ibu, bahwa Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi mereka. Yesus di sini terus berseru selagi masih ada kesempatan, selagi Dia bersama-sama dengan mereka, Dia akan mengatakan apapun yang diperlukan agar mereka semua bisa berbalik dan selamat, Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya perkataan itu justru membuat Dia harus mati, membuat Dia terancam. Dia rela mati demi orang-orang yang ingin mematikan Dia. Kasih-Nya yang besar membuat Dia memilih keselamatan umatnya ketimbang nyawanya sendiri. Jadi Bapak Ibu, biarlah kita semua dari firman Tuhan ini belajar bersama-sama untuk tidak mengeraskan hati ketika masih ada seruan firman Tuhan untuk ditanamkan oleh Roh Kudus ke dalam hati kita. Hanya jika kita datang kepada Dia, barulah kita tahu dari mana Dia berasal. Setelah kita menjalankan perintah-Nya, barulah kita tahu siapa yang mengutus Dia. Setelah kita percaya kepada Dia, barulah kita tahu pengharapan apa yang dimiliki setiap kita di dalam Dia yang memiliki tempat di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang singkat ini kita belajar bersama-sama dari siapakah Yesus berasal. Itu dari Allah Bapa sendiri. Dan Dia datang diutus oleh Allah Bapa untuk kita semua, menebus dosa-dosa kita, membukakan jalan keselamatan bagi setiap kita umat manusia. Semoga Tuhan memberkati kita, hati kita digerakkan untuk datang kepada Yesus Kristus, hati yang mau menaati Tuhan Yesus, iman dan pengharapan yang diarahkan kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami dari siapakah Engkau berasal, yakni dari Sang Allah Bapa yang mengutus Engkau turun ke dunia untuk menyelamatkan setiap kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami diingatkan supaya kami juga tidak mau mengeraskan hati kami ketika menerima firman-Mu. Bahkan kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami boleh terus mempermuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, ucapan syukur kami, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.